Wa anna minnal muslimun, kami ini ada golongan yang muslim. Wa minnal qasitun, kami ada golongan yang kafir. Golongan yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Adapun yang kafir, kanu li jahannama hataba, menjadi bahan bakarnya api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, bahwa maka amal itu putus, tak bisa dibawa bekal untuk mati nanti menghadap Allah. Maka semua aktivitas dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amal kalau tidak ada salawat maka tak sampai kepada Allah, jadi sampah saja. Maka kita pun selalu jumpa pun berselawat, salaman pun berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Kalau tidak hormat kepada yang lebih tua, tak sayang kepada yang lebih muda, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Yang sahabat-sahabat yang lebih tua umur dari saya, yang lebih dimuliakan Allah, lebih dulu lahir ke dunia ini, adik-adik yang lebih muda dari saya, semua kita ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lebih dulu dia dari kita. Dua makhluk ini selalu disandingkan, tapi tak pernah kita duluan. Selalunya dia. Minal jinnati wan nas. Dalam ayat lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu baru insa. Minal jinnati baru wan nas. Dalam ayat lain, qul la ini jitama'atil jinnu wal insu. Seandainya berkumpul semua jin dan manusia. Kenapa setiap disandingkan kita dengan mereka, selalu mereka duluan? Karena memang dia lebih dulu diciptakan Allah dari kita. Namanya jin. Jin artinya tertutup. Arti jin tertutup. Tertutup maka tak nampak. Jim dengan nun artinya tertutup. Maka bayi yang ada tertutup tak nampak mata disebut dengan janin. Janin itu dari kata jin, tertutup. Karena tertutup dia di dalam rahim. Surga itu juga disebut dengan jin. Jim sama nun, jannah, surga. Kenapa surga itu disebut dengan jin? Karena cahaya matahari tertutup daun-daun kayu tak sampai ke tanah. Ini pokok kayu, ini pokok kayu, dahan rantingnya tertutup-tutup. Maka kita nyaman duduk di bawah. Itu disebut dengan jannah. Kita menyebutnya dengan taman. Tertutup. Lalu kemudian jin, jannah, janin, majnun. Majnun itu pun diambil dari kata jin. Tertutup otaknya. Mohon maaf. Tertutup akalnya. Tak bisa lagi membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tertutup. Maka semua itu tutup dengan disebut dengan jin. Tapi bukan berarti kalau ada kawan yang tak pernah cerita tertutup, kau jin nih, enggak. Dia duluan. Lalu kemudian satu dari jin ini beramal, beribadah dia kepada Allah.
Beribadah dia kepada Allah naik levelnya menjadi di langit ke-1. Beribadah kepada Allah naik levelnya langit kedua. Beribadah dia rajin beribadah. Akhirnya puncaknya dia selevel dengan semua malaikat. Menyatu dia dengan semua malaikat. Lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Hai malaikat, semuanya sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah semua malaikat kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Kecuali dia tak mau sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis itu bukan malaikat, jin. Semua malaikat yang disuruh Allah sujud kepada Adam, sujud. Dia tak mau sujud. Yang disuruh Allah sujud itu jin atau malaikat? Malaikat. Malaikat yang disuruh Allah sujud. Dia bukan malaikat, dia jin. Buka surat Al-Kahfi yang selalu kita baca malam Jumat. Kana minal jinni. Dia berasal dari jin. Dia bukan dari malaikat. Lalu kenapa dia bisa pula selevel dengan malaikat? Karena ibadah. Makanya kalau ada orang bangga dengan ibadahnya, itu kan masih kalah sama iblis. Tapi jangan pula ini kita balik. Kau kenapa tak pernah beribadah? Allah banyak pun ibadah kita, iblis juga ya kita. Kalau cerita tentang masalah ibadah. Lalu kemudian ketika semua malaikat ini bersujud kepada mereka, kepada Adam alaihissalam, dia tak mau sujud. Allah pun bertanya kepada dia. Allah bertanya itu bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu ke kita yang tak tahu. Kenapa dia tak mau sujud kepada Adam? Allah tanya sama dia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Dia jawab aja. Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Dia dari tanah. Hitam, busuk, bau, dipijak-pijak. Aku api, merah, menyala, ke atas, mulia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Marah Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kau tak layak menyombongkan diri dari Adam. Ukhruj, keluar kau dari surga. Innaka minas saghirin, saghir kecil. Kau kecil, tak layak menyombongkan diri. Lalu kemudian dia minta kepada Allah. Apa kata dia? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku ya Allah. Langsung dijawab Allah. Innaka minal munzarin. Kau kukasih ila sampai nanti yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Nah, jadi yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu adalah jin, bukan Highlander. Jin tak mati-mati sampai hari kiamat. Adapun yang anak-anak buahnya itu memang ada yang panjang umurnya, karena jin ini lebih panjang umurnya dari kita. Jin yang zaman atuk kita dulu masih hidup sekarang. Makanya kalau ada atuk-atuk kita dulu berkawan sama jin, mati atuk kita, datang dia ke ayah kita. Mati ayah kita, dia ingin lagi berkawan. Makanya kadang mau dia datang melalui dalam mimpi, dalam zikir, datang. Seandainya Ustaz Somad sedang berzikir, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, aku mau berkawan sama kau. Kita bilang, aku udah banyak kawan. Di IG aja udah banyak kali dah. Tak apa lagi berkawan sama kau. Nah, jadi memang kita tak bisa kita membedakan. Berkawan sama orang aja susah, apalagi sama yang tak nampak kan. Kawan aja yang udah jelas-jelas mengaji sama kita, sama kita, jelas SKCK-nya, jelas sudah, bisa juga dia macam-macam. Apalagi jin. Jadi kalau ada orang berkawan sama jin, itu susah, tak logis, tak masuk akal. Gimana dia bisa percaya? Kawan sama manusia aja kita payah. Kadang jahat pula, dia dari jin itu lagi. Nah, ini. Jadi makhluk ini memang diciptakan. Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin, juz 29. Waktu Nabi SAW pergi ke Taif, meninggal ayahnya Abdullah, meninggal emaknya Aminah, meninggal istrinya Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib. Dua tempat dahan bergantung itu patah sekali dalam 1 tahun. Sedih Nabi. Pergilah Nabi ke Taif.
Sampai di Taif bukan disambut mereka dengan tola al-badru alaina marhaban. Tidak. Dilempar mereka pakai batu. Dilempar mereka pakai kayu. Berdarah tapak kaki. Larilah dia ke balik bukit berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadu kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, aku terhina sekarang, aku lemah. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Tuhan, tempat berlindungnya orang-orang yang lemah. Lalu kemudian Nabi pun balik dari Taif. Balik dari Taif, dia membaca Quran. Terdengarnya itulah turun surat Al-Jin. Qul, katakan ya Muhammad SAW, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengar bacaan Quranmu dan dia berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad itu ajaba. Yahdi ila rusdi, menunjukkan kepada jalan yang benar. Amanna, kami beriman. Nah, itulah dalil ada dia yang beriman. Wa anna minnal muslimun, kami ini ada golongan yang muslim. Wa minnal qasitun, kami ada golongan yang kafir. Golongan yang muslim taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Adapun yang kafir, kanu li jahannama hataba, menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi dua makhluk inilah yang diciptakan Allah. Tapi ayam, ikan, itik itu makhluk Allah, tapi tidak disuruh untuk beribadah. Yang disuruh beribadah cuma dua ini saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun binatang tak dikasih Allah akal. Karena syarat beribadah ini baligh, berakal. Baligh tak berakal. Umurnya baligh, akalnya tak sampai, tak wajib. Makanya yang tiga ini tak wajib. Orang tidur, budak kecil, orang gila. Kau kenapa tak sembahyang subuh? Aku tidur. Orang tidur mana wajib sholat subuh? Iya juga ya. Yang menjawab pandai, yang mengajak tak pandai. Nah, itulah pentingnya kita agak pandai sedikit. Tak perlu pandai-pandai kali. Nah, ini tentang masalah bahwa memang Allah menciptakan kita di sini. Lalu kemudian ini tempat apa namanya tempat kita ini? Tempat kita ini namanya tempat ujian. Lalu kemudian diciptakan Allah lah satu makhluk yang baru dari tanah. Ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Lalu kemudian malaikat bersujud. Lalu kemudian dikirim Allah lah dia ke bumi ini. Ini bukan asal kita, ini bukan kampung kita. Kampung kita di surga. Nanti pada akhirnya setelah lulus ujian, kita pun akan balik dipanggil Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, baliklah engkau radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhai Allah. Engkau ridha dan ridha Allah. Engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, selama di sini ini, berapa lama kita di sini? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Antara sittin, 60, sab'in, 70. Ada juga kadang beberapa jamaah ini, aku udah muak kali lah hidup ini Pak Ustaz. Baina sittin wa sab'in, 60, 70. Tak bisa dipaksa. Setengah mati kita mau mati, tak mati-mati. Berapa banyak orang mau mati, mau bunuh diri. Sengaja minum racun tikus, mau mati. Bebut mulut. Jam 8 pagi terlentang, jam 12 hidup balik. Rupanya ada tetangga yang pandai, dituangkannya susu kaleng 1 botol. Kalau ada air, kita tuangkan air susu kaleng, airnya tumpah. Air susu kaleng di bawah. Kenapa? Karena dia lebih kental. Ini cair. Jadi kalau ada orang keracunan, dituangkan itu 1 kaleng, 2 kaleng, racunnya keluar. Buka mata, sangka udah di neraka, rupanya masih hidup lagi. Mau bunuh diri di rel kereta api, streaming pula tuh. Hai guys. Lewat kereta api, rupanya salah rel. Tak mati juga. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Berapa banyak pula orang yang yakin kali hidup, mati. Pembawa acara, ada tuh video di YouTube yang khusus cerita tentang orang mati. Pembawa acara mati,
Tapi yang paling banyak saya tengok orang yang angkat berat. Angkat besi-besi berat. Angkat mati. Yang naik motor tak berapa kali mati. Jadi kalau tak mati kata Allah SWT tak mati. Nah, maka idza jaa ajalum, kalau sudah sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Di kampung mak saya dulu terjadi perang. Ada salah satu pendekar namanya Utih Jambang. Pesilat. Meninggal dia. Ditanya orang lah ke anaknya, macam mana dia sebelum meninggal? Berwuduk dia, siap dia, dipakainya baju silatnya, pergi dia ke tempat musuh itu, dibawanya pedangnya, dipantainya musuh-musuhnya itu, mati semua. Habis itu dia ditembak orang, meninggal juga dia ujung. Sebelum berangkat itu ditanya amanahnya, kenapa ayah pergi? Di rumah ini pun aku mati juga. Pergi aku ke sana pun mati juga. Lebih baik mati di sini apa mati di sana? Lebih baik mati di sana. Karena kalau mati di sini, mati di atas tempat tidur. Kalau mati di sana, mati syahid. Keberanian tak membuat orang cepat mati. Ketakutan tak membuat orang lambat mati. Boleh ditulis untuk baju kaos. Berani tak cepat mati, takut tak lambat mati. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap. Prinsip saya gitu. Aku diam pun dia aja orang juga. Bercakap pun dia aja. Bagus tugas. Jadi jangan pernah kita takut. Lambat pun mati juga. Laju pun mati juga. Bagus mati laju. Gagah kita kan. Si Fulan dulu kenapa mati? Itulah takut kali dia. Kok udah menyeberang tengok kanan kiri. Mati juga. Si Fulan tuh oh gitu emang gak ada. Pokoknya seliduk mesin itu aja. Mati juga. Kan sedap ceritanya. Tapi jangan dipahami tekstual, nanti tak ada yang pelan, laju semua. Lalu makhluk yang satu ini diciptakan Allah SWT, ada satu ini dia akal saja. Tak ada hawa nafsu, malaikat. Tak ada hawa nafsunya sama sekali. Malaikat itu tak pernah berpikir mau berbini, tak pernah mau beranak, tak pernah mau cari harta, tak pernah mau daftar ke KPU jadi caleg. Tak ada. Itu malaikat. Jadi waktu dia Allah ciptakan manusia, kata malaikat, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apalah kau ciptakan manusia ya Allah? Kalau hanya sekedar bertasbih memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami memujimu. Waktu Nabi Isra Mi'raj, ada malaikat itu yang sejak diciptakan ribuan tahun, jutaan tahun, sampai Nabi Isra Mi'raj itu sujud aja, tak bangkit-bangkit. Lalu diciptakan makhluk yang baru hanya untuk bersujud. Sujudnya pun cepat kali. Tuk, 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 tuk. Kata malaikat, untuk apalah kau ciptakan makhluk yang baru ya Allah? Kata Allah, makhluk yang ini unik. Kalian bersujud karena tak ada hawa nafsu. Ini ada hawa nafsunya. Nafsu tidurnya dilawannya, nafsu kantuknya dilawannya, tapi dia sanggup bersujud. Itu bedanya sama kalian. Kalian bersujud karena memang tak ada hawa nafsu. Ini nafsunya banyak kali. Tapi mampu dia bersujud. Nah, itu lebihnya dari kalian. Sedangkan hewan tak ada akalnya, nafsunya saja. Makanya kalau ada kawan kita, tetangga kita, jiran kita, macam-macam tak ada akalnya, nafsu aja. Mungkin dia ini hewan yang bertubuh manusia. Terperangkap hewan di tubuh manusia. Aneh, mengerikan. Jadi sama kita sama jin. Jin itu ada akalnya, ada nafsunya. Malaikat pun, manusia pun juga ada akalnya, ada hawa nafsu. Maka kalau ada kawan kita itu agak salah-salah sedikit, maklum karena dia ada hawa nafsu. Tidak ada kawan kita ini yang betul aja. Kalau dia betul terus tak pernah salah, berarti dia udah malaikat. Aku heran tengok kau ini, kau tak pernah salah, kau malaikat apa orang? Dijawabnya, aku malaikat maut. Nah kalau ada kawan kita ini salah terus tak pernah betul. Aku Pak Ustaz ragu, kawanku ini setan apa orang? Makanya sejahat-jahatnya orang pernah dia betul. Sebetul-betulnya orang pernah juga dia salah. Itulah memang udah kodrat manusia. Jadi
kita mungkin betul, tapi kita pernah salah. Kawan kita ini salah, tapi mungkin pernah betul. Melihat orang, memanusiakan orang. Kalau mencari kawan malaikat, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Mencari kawan yang tak pernah bersalah, seumur hidup tak berkawan. Mencari kawan yang tak pernah silap, seumur hidup tak pernah berkawan. Jadi kita ini alhamdulillah jauh, berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, banyaklah udah berkawan. Rasanya kawan itu begitu. Ada yang baik, betul, pernah dia salah. Ada yang banyak juga salahnya, pernah juga dia betul. Tapi kawan saya ini Pak Ustadz jarang kali betulnya. Nah itulah usaha kita untuk memperbaiki. Nah dalam diri manusia ini pula diciptakan Allah ada namanya nafs. Nafs itu diri. Itulah yang sebenarnya diri kita itu nafs. Disebut dia dengan ruh. Karena masuknya ke badan kita ini bertiup. Ruh itu artinya bertiup, berhembus. Waktu dimasukkan ke badan kita ini ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiup. Dan keluarnya nanti pun bertiup juga dia. Berhembus dia waktu keluar. Napas kita itu kan dua. Satu ditarik, satu dihembus. Satu ditarik, satu dihembus. Ada masanya nanti waktu dihembus tak bisa ditarik lagi. Tak tarik. Itu lewat nanti. Habis. Hembus. Waktu hembusan terakhir itu kita mau hembusan terakhir itu kalimah la ilaha illallah. Disebut dia ruh karena dia berhembus. Disebut dia dengan nafs. Nafs artinya diri. Karena memang itulah diri kita. Lalu kemudian disebut juga dia dengan bahasa kitanya disebut dengan jiwa. Makanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa jiwa baru badan? Karena badan datang belakangan. Jiwa itu sudah ada duluan. Ruh itu sudah ada duluan. Baru diciptakan sangkarnya, sangkanya. Inilah yang ditiupkan dia ke dalam. Lalu kita pun lahir ke atas dunia. Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Berubah menjadi darah. Alaqah artinya menempel macam lintah. Karena memang darah itu menempel di dinding rahim. Kalau tak menempel dia jatuh, itulah keguguran. Na'udzubillah. Makanya kata dokter, aduh ini rahimnya lemah bu. Sampai kapan ini? Ini nggak tertolong lagi. Sampai kapan pun dia gugur terus. Ini mohon maaf. Mendengar cerita itu, lakinya pun tersenyum. Maksudnya ada alasan. Saya pun berani nyampaikan ini karena ibu-ibu itu jauh. Summa yakunu alaqah. Menempel di dinding rahim, darah, 40 hari. Summa yakunu mudghah. Berubah menjadi segumpal daging. Mudghah itu artinya segenggam, sekepal, sekapal. Sekepal. Sekepal, segenggam. Berubah menjadi segenggam daging. Air, darah, daging. Summa yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa ruh. Lalu malaikat pun menghembuskan ruh ke daging yang segumpal tadi. Hiduplah dia. Lalu kemudian hiduplah ke atas dunia ini. Selama di atas dunia ini diuji. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Selama di atas dunia ini dia pun diuji dengan syahwat. Ada namanya nafs, diri tadi. Ketika nafs tadi berjumpa dengan jasad, muncullah sesuatu namanya syahwat. Maka disebut dengan nafsu syahwat. Keinginan. Syahwat itu artinya keinginan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Yang pertama keinginan waktu kita udah hadir di dunia ini. Minan nisa. Nisa. Syahwat yang pertama itu nisa. Makanya kalau ada manusia disuruh dipilih. Ini makan, ini minum, ini kendaraan, ini harta, ini nisa. Yang pertama dipilihnya nisa. Memang Quran menyebut, Allah menyebut. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan. Ada satu aliran, bagi dia nisa ini haram. Perempuan ini haram, tak boleh. Karena kalau dia ada perempuan, lupa dia kepada Allah. Kalau sudah ada perempuan, lahir anak, lupa pada Allah. Hebatnya agama Islam.
Justru Islam menjadikan perempuan sebagai penyempurna iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman, maka sempurnalah imannya. Ad-dunya mata, dunia ini keindahan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Makanya waktu Nabi datanglah 3 orang menjumpai Aisyah. Macam mana ibadah Nabi itu Aisyah? Oh, kata Aisyah, istri Nabi SAW, Nabi itu kalau beribadah bengkak kakinya sholat malam. Puasanya sampai kusangka puasa, rupanya tak puasa, kusangka tak puasa, rupanya puasa. Saking seringnya puasa. Sampai aku tak tahu dia puasa atau tak puasa. Begitulah ibadah Nabi. Istighfarnya 100 kali sehari semalam, taubatnya. Lalu kata 3 orang ini, taqalluha, amal kami kalau begitu tak ada apa-apanya. Kata yang satu, semua aku akan puasa terus tak makan-makan. Yang satu lagi mengatakan, aku akan tahajud terus tak tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi perempuan. Waktu mereka sedang cerita itu Nabi pun datang. Mendengar itu Nabi marah. Man qala kaita wa kaita. Siapa tadi yang mengatakan begini kata Nabi. Ana akhsyakum, aku orang yang paling takut pada Allah. Asumu, aku puasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Aku pun tahajud malam, wa arqud, tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi agama Islam menjadikan sesuatu yang dibuat orang pantang dulu malah menjadi ibadah. Muncul keinginan-keinginan. Hanya saja keinginannya menjadi halal dengan pernikahan, bukan perbuatan zina, bukan perbuatan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nih Pak Ustadz udah pengajian, udah sholat, udah zikir, kenapa yang selalu saya pikirkan nih perempuan? Memang udah begitu kodratnya. Yang dikhawatirkan itu kalau yang kau pikirkan laki-laki. Nah itu baru kau menyalah. Jadi pikir perempuan, memang Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang kedua, wal banin, anak. Kumis melintang, badan berotot, tatu semua di badan. Tapi kalau udah nampak anak kecil hilang preman. Nangring. Udah kodrat begitu. Zina hubusawati nisa. Video call. Apa kawan? Apa? Itu anak abang. Ini anak Pak Ustaz, tapi rasa cucu. Anak buah hati belayan jiwa. Nah inilah memang bagian dari, makanya doanya selalu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kenapa? Menengoknya sejuk mata kita. Memang itulah udah keinginan hawa nafsu. Dulu ada aliran-aliran yang menganggap anak ini membuat lupa kepada Allah. Tak boleh punya anak. Karena kalau punya anak, lupa kepada Allah. Islam datang. Malah kata Nabi, tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Macam mana kita tahu dia subur Pak Ustaz? Bukan bisa dites. Tengok emaknya. Makanya kalau kenalan itu bukan cuma dia ditanya, tanya emaknya. Emak kau berapa anaknya? Anaknya 1 bang, tak lulus fit and proper test. Anak gua berapa emaknya? Emakku anaknya 12. Gua banget. Nah inilah yang dikatakan Nabi, banyak anaknya subur. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga nanti menengok kalian paling banyak umat Nabi Muhammad SAW. Banyak. Makin kalau udah banyak anak-anak umat Islam, banyak yang baik-baik, banyak, maka banyaklah yang mencoblos tanggal 14 Februari nanti. Saya teringat, tiba-tiba ingat itu karena ada saya tengok di kanan. Nah, lalu kemudian anak dalam Islam malah menjadi amal yang tak putus. Sholat subuh putus, zikir putus, doa putus. Tapi ada yang tak putus. Waladun sholihun, anak yang soleh. Hebatnya Islam, hawa nafsu menjadi ibadah. Nafsu pada perempuan menjadi ibadah. Kapan? Kalau disebut nama Allah, nikah. Anak, hawa nafsu. Kalau tak ada hawa nafsu, mana jadi dia? Tengok aja lebih ini, kita akan hamil dia. Tapi ketika disebut nama Allah, maka anak-anak itu menjadi amal ibadah, bahkan tak putus. Makanya kalau ada perempuan selalu diajak orang, kau ini tiap tahun hamil, lu mana hamil? Hamil, ibadah. Ini amal ibadah, amal jariah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Yang ketiga,
wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, perhiasan emas dan perak. Memang kecenderungan manusia ini ingin punya perhiasan. Makanya Nabi SAW punya cincin di kelingking. Salah satu sebabnya, hadis Sahih Muslim, di syarah Imam Nawawi, salah satu sebab kenapa Nabi bercincin, alasannya banyak. Pertama, stempel. Karena tulisan Muhammad Rasulullah itu stempel, kalau ada surat, stamp. Tapi alasan lain, memang orang suka berhias. Makanya kalau ada orang suka pakai gelang, suka pakai cincin, memang udah naluri. Saya memang dari kecil suka bercincin. Bukan sejak zaman-zaman batu ini aja. Memang suka dari kecil suka bercincin. Atuk-atuk kami pun ada, emak. Almarhumah emak ni batu. Ini batu-atuk kau dulu. Saya simpan. Ada. Memang dari atuk-atuk kami dulu. Suka berhias. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Dalam Islam tidak dilarang itu. Makanya kalau ada orang mengkoleksi pin emas, cincin emas, cuman bagi laki-laki jangan pakai cincin emas. Laki-laki tak boleh, haram. Uhillu dhahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra untuk perempuan. Aku ingin betul pakai sutra ya Rasulullah. Boleh pakai sutra 2 jari. Ambil sutra, ukur 2 jari segini, tempelkan lah situ. Ingin dulu. Lama, saya ini orangnya, ada orang tak penting dia alasannya. Pokoknya asal larang Nabi, udah. Tapi ada sebagian orang, kenapa Nabi melarang? Rupanya, sutra ini dari ulat sutra, itu kalau dipakai, memicu, menumbuhkan hormon. Kita ini di badan kita ini ada hormon feminin, ada hormon maskulin. Kalau hormon feminin kita menjadi lembut. Untuk memicu pertumbuhan hormon feminin pakai sutra. Itu maka perempuan bagus pakai sutra. Dia makin lembut, makin baik. Makanya kalau ada istri yang garang-garang, belikan dia sutra. Itu sama lembut dia baik. Laki-laki kalau selalu pakai sutra, dia lama-lama menjadi lembut. Awalnya dia garang dia. Mana motor tadi? Mana? Kalau selalu motornya mana? Itu gawat bahaya. Jadi itu baru saya paham, oh patutlah perancang-perancang itu yang suka pakai kain-kain lembut itu melambai dalam lama. Orang itu agak sarang. Memicu hormon feminin. Jadi semua yang dilarang Nabi itu ada alasan rasionalnya. Cuman kalau kita belum tahu, belum dapat kita, tak sampai akal kita. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah ini bulu bambu, panjangnya cuma sejengkal, lautan dalam pula mau kita duga. Kita hanya baru tahu beberapa poin saja. Saya ketemu dengan profesor fisika. Kata dia, yang baru ditangkap manusia tentang alam bumi ini cuma 30%, Pak Ustaz. Yang 70 belum tertangkap manusia. Lautan yang begitu luas tuh, yang baru diselami manusia hanya sekitar 20-30%. Adapun dalam-dalam itu belum lagi. Begitu banyaknya yang belum diketahui manusia. Zuina linnasi musyawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Wal khail, kuda musawwamah yang dihiasi. Jadi mereka dulu bangga dengan kudanya. Nabi Muhammad punya kuda, Nabi punya unta, kendaraan-kendaraan. Dulu kendaraannya kuda, unta. Sekarang kendaraannya, nah itulah kendaraan-kendaraan yang kita pakai semua. Jadi memang ada hawa nafsu itu di dalam diri manusia, keinginan-keinginan. Wal khailil musawwamati wal an'am. Al-an'am, ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-an'am. Keinginan untuk punya binatang ternak. Punya kambing, punya lembu, punya sapi, punya. Sekarang yang mengamalkan ayat ini orang Australia. Kenapa? Sapi kita diimpor dari sana, India. Padahal tanah kita luas, rumputnya banyak, maka amat sangat bisa. Hawa nafsu ini berubah menjadi amal ibadah kalau dikelola dengan baik. Zuina linnasi musyawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth, kebun, padi, gandum, sagu, kelapa sawit, kelapa hibrida. Maka ini semua adalah keinginan-keinginan.
Kalau kita peturutkan ini sampai lupa kepada Allah, habis. Ditelan dunia. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Belum lagi anak bangun pagi, sudah pergi kerja. Belum sholat subuh. Orang-orang di kota besar, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Kuala Lumpur, di Singapura, belum lagi terbit matahari. Ayam, dulu ada pepatah, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Orang sekarang ayam belum bangun dia udah pergi. Ayam pun terkejut. Aku rasanya tak gini kali kata ayam. Jam 4 jam 3 orang udah bangun. Berangkat, takut macet. Nah, sampai di jalan macet juga, terjebak jam. Nantilah di kantor sholat subuh. Sampai di kantor, di office, udah tak bisa sholat subuh. Anak tak jumpa, bini tak jumpa, Tuhan pun tak jumpa. Kerja. Sarapan tak sempat, kenapa? Udah sibuk, meeting, ini segala macam. Zuhur pun melayang, asar pun melayang, pulang ke rumah, kena lagi macet sore, belum lagi lembur, bertambah jam kerja, belum lagi sampai jam 8. Tinggal jam 8, mandi, ini segala macam, makan jam 9. Hanya ketemu dengan keluarga jam 10, jam 11, habis. Dia pun pula sibuk, akhirnya. Cobalah kita perhatikan petani dulu. Petani dulu, sempat dia zikir, bangun, sholat tahajud, sholat subuh, jumpa sama masyarakat, bersilaturahim, sempat sarapan, habis itu pula duduk-duduk minum kopi kejap, habis itu baru pergi dia ke sawah, habis itu dia membajak sawah, habis itu ada pondok ladang di tengah, nanti menjelang zuhur dia sempat mandi bersih, sholat zuhur, bininya pun datang bawa ikan asin sama, tak usah lagi kita ceritakan, menetes air liur. Sempat dia makan, habis itu dia panen, dia tengok bersih-bersih sawah kejap, habis itu dia pulang. Silaturahim dengan kawan tetangga tak hilang, anak bini jumpa, hidup itu cuma makan pakai juga. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Itulah cuma hidup, habis, menumpang lalu. Orang zaman modern tak tentu arah, anak tak jumpa, bini tak jumpa, bertetangga tidak. Berapa banyak mati di ruangan, orang tahu mati karena handphone udah tak hidup-hidup, baru orang datang. Rupanya udah busuk, tetangga pun tak tahu. Syukur kalau langsung mati. Tak mati-mati. Masuk rumah sakit, diperiksa dokter, diperiksa, kena lambung. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Dan yang dicari itu pun tak pernah dimakan. Mau dimakan diabetes, mau dimakan kolesterol, mau dimakan asam lambung, mau dimakan asam urat, mau dimakan asam sulfat. Apa lagi mau dicari? Memang aneh manusia. Saya nih Pak Ustadz tak cukup rasanya waktu nih Pak Ustadz. Kalau ditambah Tuhan 40 jam, 48 jam pun ditambah Allah, makin dunia ini makin tak cukup. Kalau tak kita lah yang mencukup-cukupkannya. Alhamdulillah kita masih cukup. Masih bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati hidup, masih bisa silaturahim, masih bisa sholat, masih bisa turing tujung ya. Masih bisa menikmati hidup. Berapa banyak orang yang tak bisa menikmati hidup. Tegang bawaan, mau meledak otak. Dunia ini kecil. Dunia yang kecil ini mau dimasukkan ke, inilah ukuran kepala kita, nomor 9. Inilah ukuran kepala, dunia ini mau dimasukkan. Apa tak pecah pembuluh darah? Bam! Pecah. Nikmati. Dengan apa? Dengan yang halal. Dengan berzikir, dengan segala macam. Jadi rupanya yang berat ini, hidup ini sebetulnya bukan hidup itu. Yang berat itu adalah menahankan cakap orang. Hidup ini sebetulnya biasa aja. Tapi komen orang capek. Dulu kalau kita kunci pintu kamar, kunci pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, diam kita tenang. Jangan sekarang enggak. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, buka handphone, sakit kepala kita. Dulu yang mengkomen hidup kita cuma 4 orang. Tetangga muka, tetangga belakang, kanan, kiri. Asal kita di rumah, aman kita. Sekarang, buka Instagram, komen. Buka FB, komen. Buka grup WhatsApp, komen. Komen nilai yang menaikkan semua asam naik semua.
Yang turun cuma satu, asam urat. Turun ke kaki. Yang lain itu naik semua, naik ke otak, naik semua. Pusing saya Pak Ustaz, sakit kepala saya Pak Ustaz. Semalam jumpa kawan 2 orang, dua-duanya keluar dari grup. Tak tahan. Buat grup baru. Lebih parah pula lagi. Jadi hidup ini kalau tak pandai-pandai menitibui. Oh. Kalau takut kena air, jangan rumah di tepi pantai. Kenapa? Resiko hidupnya ya ini. Hidup ini Masya Allah, tabarakallah. Maka saya tak pernah saya pikirkan komen-komen. Saya baca aja sedikit. Tapi tak sempat dia masuk. Mulut ini bisa di stop. Bagaimana cara men-stop mulut? Diam. Tangan ini pun bisa berhenti. Bagaimana cara diam? Kaki ini pun bisa di stop. Bagaimana menyetop kaki? Diam. Tapi ada satu yang tak bisa kita stop. Apa? Ini tak bisa kita stop. Itulah maka orang bisa jam 2 malam di kamar. Anda bisa beli tempat tidur, tapi tak bisa membeli tidur. Anda bisa beli rumah sakit lengkap dengan dokter spesialisnya, tapi tak bisa membeli sehat. Bukan hadis, dapat saya di grup WA. Hah? Maka ini tak bisa dihentikan. Pikiran ini tak bisa berhenti. Dia berpikir terus sampai jam 2 malam. Kena penyakit insomnia. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Jadi sesungguhnya ada orang semakin besar kota, semakin hebat metropolitan, pelayanannya adalah bagaimana relaksasi menenangkan pikiran. Datanglah terapis, datang apa. Begitu kita masuk ke dalam, terdengar suara gemericik air terjun. Dengan kicau-kicau burung. Yang semuanya bohong. Burung pun mendengar itu bingung. Ini bukan suara aku gitu. Burung pun tahu itu bohong semua. Lalu dibakarlah bunga-bunga segala macam. Namanya aroma terapi. Kita pun di dalam, aduh tenang kali terasa di sini. Apa tak tenang? Orang suasana baru, AC-nya kencang. Tenanglah di situ. Kita pun suruh pejam mata. Kosongkan pikiran. Tarik nafas. Tarik. Tarik. Lama tahan, keluar dari bawah. Kita tidak disuruh begitu. Dalam Islam itu simple aja. Bagaimana kalau terasa sempit dunia? Ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Besar masalah hidup ini. Engkau lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Angkat tangan. Allahu Akbar. Di sana itulah pikiran kita terhenti. Karena pikiran kita fokus kepada apa yang kita baca dan siapa yang kita sembah. Makanya Allahu Akbarnya itu kuat. Didengar telinga, masuk ke kepala, masuk ke hati. Connect antara mulut dengan hati. Allahu Akbar. Saya membagi iftitah itu 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keluar kita dari yang. Ini ada satu kamar, satu ruangan. Bocor gas di situ. Orang di dalam itu tak sadar bahwa di situ bocor gas. Yang sadar itu orang yang luar tercium. Maka ketika kita sedang sholat, kita sedang keluar dari ruang itu ke ruang yang baru. Kalau orang tidak Islam, dia banyak tawarannya. Tulis besar-besar di pintu. How you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Kita tak disuruh menghentikan pikiran. Kita mengalihkan pikiran yang sebelumnya kepada makhluk, yang sebelumnya kepada benda, kepada Allah SWT. Saya tak menyuruh menghafal terjemah, tapi kalau paham lebih menambah makna. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku ini digoda setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku ini agaknya jauh dari rahmat Allah. Allah sayang sama aku. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku ini dipuji-puji orang, sekarang tak dipuji orang. Memang bukan punya aku, punya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang 2 kali, aku ini disayang Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Aku ini raja, aku ini pemilik. Aku bukan pemilik, yang memilih itu Allah. Maliki Yaumiddin. Aku sekarang sedang menghadap ke dia, meminta ke dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih aku jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi iftitah dan Fatihah itu dibaca, didengar telinga, masuk ke hati dan pikiran, direnungkan maknanya. Nah, itu membuat kita keluar dari masalah yang ada dalam pikiran kita. Jadi kadang banyak orang ini iftitah, Fatihah, ayat itu tak sempat. Dia pun tak ingat, tak habis baca. Satu nafas selesai iftitah, Fatihah sama ayat. Tak bisa. Sholat itu mesti ada khusyuknya, mesti ada perenungannya. Tapi tak sama antara khusyuk saya dengan khusyuk Bapak. Itulah kasih sayang Allah, tak diceritakannya, tak nampaknya siapa khusyuk. Tak ada tertulis di kening nih. Kalau khusyuk hijau, kurang khusyuk kuning, tak khusyuk sama kali merah. Itulah sayangnya Allah. Kalau Allah tak sayang, dinampakkannya di kening saya. Abdul Somad tak khusyuk merah. Tahu-tahu cerita tentang khusyuk. Alah kau aja merah. Khusyuk ini kan masalah rasa. Rasa itu tak bisa diceritakan. Siapapun yang mencoba ingin menceritakan rasa, maka dia berdusta. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Bertamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita teh, kita minum. Ditanyanya, bagaimana rasanya Pak Ustadz? Ya rasa manis-manis buah lah. Buah apa? Rasa manis-manis madu lah. Gak bisa. Bapak sholat, saya sholat, kita sholat, rasakan sendiri. Allah Subhanahu wa taala menanamkan itu. Kita hanya berusaha saja. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau makhluk di bumi ini sudah tak ada lagi yang mau mendengar kita mengadu, mengadulah ke langit dengan berbisik ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, engkau yang maha suci, aku kotor. Rabbi, 3. Engkau mencipta aku, engkau mengasih aku rezeki, engkau mengatur hidup aku. A'la, engkau yang tinggi, aku rendah, aku tak ada. Wa bihamdi, engkau lah yang layak dipuja dan dipuji. Duduk antara 2 sujud, 8 permintaan. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warzuqni, wahdini. Lupa pula dia kalau di luar salat. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 permintaan. Yang paling banyak doa dari takbiratul ihram sampai salam itu waktu duduk antara 2 sujud. Iftitah itu tak ada doa sama sekali. Fatihah itu ada doa setengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang awal itu tak doa. Tapi doa yang paling panjang 8 duduk antara 2 sujud. Mestinya disitulah kita paling khusyuk. Rabbil firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Tapi berapa banyak kita yang tak ingat antara 2 sujud. Macam dapat bakwan panas. Saatnya kita merenung. Saya tidak mengatakan sholat saya paling khusyuk. Kita semua sembahyang ini sama macam kalau dulu orang-orang tua mengatakan macam meniti pematang di tengah sawah. Nah, ini paling mudah. Nanti kita buatkan satu konten meniti pematang di tengah sawah. Ada tanah liat di tengah sawah, pematang, licin itu. Memikul padi. Kadang-kadang terkelicik, terpeleset, naik balik, jatuh, naik balik. Begitulah kita. Waktu di awal tuh khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Agak-agak jatuh. Naik kan balik. Jangan sampai udahlah jatuh. Pergi pula ke kolam. Nangguk-nangguk ikan pula. Sempat pula ada gabus. Ada lele. Tak bisa. Cepat balik ke pangkal jalan. Makanya takbir itu membalikkan kita. Allahu Akbar. Balik dia balik. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu juga lah hidup ini. Sama juga macam naik. Sama juga macam bawa motor. Kadang agak-agak begini, hampir juga naik.
Terbawa, tak ambil pula jalan orang. Kalau begini. Selalu fokus. Begitu kita slip 1 menit aja slip, langsung na'udzubillah. Nah, ini begitu juga lah sholat ini menjaga kekhusyuan. Sampai kapan nih Pak Ustadz? Ada juga iklannya. Sampai kapan lah kita ini Pak Ustadz? Sampai akhirnya ruh yang udah ditiupkan tadi keluar dia balik. Itulah yang kita inginkan. Dari mulai ruh bertiup sampai ruh dicabut, kita dalam keadaan husnul. Saya mau Bang Adi kenal sama saya, Bang Rizal kenal saya, Datuk kenal sama saya. Selama perkenalan kita ini, kenangan yang diingat tuh baik. Kenal saya dengan Ustaz Tengku Zulkarnain, berjalan kami sama berdakwah ke sana, pergi ke Tawalib Padang Panjang, pergi ke Diniah Putri, membuat endorse masjid dan asrama, pergi ke Medan, pergi, habis itu meninggal. Tapi kenangan yang ada dalam kepala saya baik. Ziarah saya ke makam. Kalau ingat saya bacakan Al-Fatihah. Saya mau kita punya kenangan yang baik. Ar-rihlatu hayatun qasiratun. Hidup ini perjalanan pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Kalau perjalanan itu sudah berlalu, yang diingat hanya kenangan yang indah. Perjalanan kita kemarin dari Rimbo Panjang, berhenti kita sejenak di Kantong Berangin, berhenti kita sejenak di Bantre, Hos, iklan gratis ini coba. Berhenti kita sejenak, tarik nafas, habis itu kita pun akan balik. Balik artinya bahasa Arabnya raji'un, balik. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa di antara kita balik duluan? Allahu a'lam. Tergantung kloter berapa. Kata pepatah orang Melayu, mombang jatuh kelapa pun jatuh. Kalau kita tegak di bawah pokok kelapa, jangan tengok ke atas, tengok ke bawah. Apa yang jatuh ke bawah? Putiknya pun jatuh. Kelapa yang muda itu putik jatuh. Jangankan putiknya, mombang. Jangankan putiknya, mayangnya pun jatuh. Mayang pun jatuh ke bawah. Bayi-bayi pun jatuh. Malah kelapa tua tak jatuh. Dijuluk baru jatuh. Jadi masalah hidup, masalah umur nih, tak usah terlalu pikirkan. Dulu saya selalu berpikir, aku mati tahun 2040. Saya hitung, lahir 1977, umur 63, menurut hitungan Masehi berarti mati tahun 2040. Kawan saya meninggal, satu kelas meninggal, satu angkatan meninggal, sama-sama di Mesir. Sejak itu saya tak terpikir lagi 2040. Yang penting macam mana kita meninggalkan kenangan yang baik-baik. Untuk istri kenangan baik, untuk anak kenangan baik, untuk saudara kenangan baik, untuk kawan kenangan baik. Sesuai kemampuan kita. Makanya kalau saya jumpa jamaah macam tadi malam, kenapa Ustaz salamilah anak-anak? Saya mau meninggalkan kenangan baik. Paling tidak nanti dia jadi orang sholat, dia cerita dia ke anak istrinya. Aku dulu pernah ada Ustaz datang kemari, Ustaz Somad. Memang tak dapat kubu foto, tapi dapat ku salam. Kenangan baik dia. Begitu datang lalu tutup pintu kaca, mau ngamuk apa nih. Udahlah tak ngasih apa-apa, mengamuk-ngamuk pula. Dapatnya berita Ustaz Somad meninggal, mampus dia situ kan. Kalau tidak sempat dibacakannya kita Al-Fatihah jadilah. Oh meninggal Ustaz itu ya Allah maghfirlah warhamhu. Untuk almarhum Ustaz itu Al-Fatihah. Kebetulan dia pula ketua masjid, dikumpulkannya orang. Sholat gaib dia. Kebetulan malam itu pula wirid Yasin. Disumbangkannya kolak pisang. Dikirimkannya ke kita. Allah maghfirlah warhamhu. Itulah kenangan baik. Itulah yang tak bisa dibayar dengan apapun. Hidup ini kalau bisa, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Pas 1 jam. Dari 5:30 sampai 6:30, baju pun udah siap. Kabarnya ada air terjun. Kalau mandi kita di situ, katanya balik dari situ langsung ketemu jodoh. Nah, ini harus kita rahasiakan. Jodoh itu tidak selamanya pasangan hidup. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Kita berkawan nih pun jodoh. Bertemu dengan orang baik-baik ini kan berjodoh. Dan setiap perjodohan pertemuan kita ini ada cerita tak sama. Cerita saya dengan Ustadz Henry lain, cerita saya dengan Datuk lain, cerita saya dengan Pak Cik lain.
Cerita saya dengan Ustadz Abdul Salam lain. Setiap kita ini punya cerita yang berbeda. Sama macam cap jempol, tak sama. Cerita pertemuan saya dengan Ustadz Abdul Salam lain. Beliau itu UAS juga, Ustadz Abdul Salam. Makanya kalau ada orang buat pengajian, Tabligh Akbar, Ustadz Abdul Salam, Tabligh Akbar, yang mengisi Tabligh Akbar, UAS. Muncul Ustadz Abdul Salam, orang tak bisa marah. Katanya UAS, ini UAS juga. Ustadz Abdul Salam. Sahabat kan, kawan lama. Kenangan saya dengan beliau baik-baik. Tak pernah kenangan tak baik. Beliau yang pertama kali membawa saya umroh di antara alumni-alumni Azhar. Ini untuk iklan, nanti daftar Februari. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenangan sama Bang Adi. Bang Adi kami sama-sama berangkat umroh di atas atap Masjidil Haram. Waktu itu belum viral lagi, masih enak. Jalan kemarin belum pakai masker lagi. Nah, sekarang susah makan pepaya, berjalan pepaya. Tapi insya Allah semuanya jadi kenangan yang baik-baik insya Allah. Salam saya Bang Adi untuk semua rombongan kita dulu. Jarang jumpa. Pergi saya ke pasar bawah, bawa jamaah, bawa tamu-tamu, pakai masker tutup. Datang satu bapak-bapak ngasih dompet. Ustaz, apa nih Pak? Kita dulu yang sama-sama berangkat umroh. Ini toko saya sini Pak Ustaz. Dompet. Masih ada, ingat kenangan Pak. Hidup ini yang kita mau kenangan baik. Karena kenangan baik itulah yang tak akan lupa. Dan rupanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita ini berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar dicari Allah. Ainal mutahabbu Nabi Jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Dan di surga pun akan bersama dengan orang yang disayangi. Datang orang berkulit hitam, budak hamba saya mau peluk Nabi kuat. Kata Nabi, kenapa lah kau peluk aku kuat-kuat? Kata dia, aku ni hitam, budak miskin, susah. Aku tak yakin nanti di akhirat bisa jumpa dengan engkau. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalau kau tulus sayang sama aku, nanti kau pun akan berjumpa dengan aku. Tulus kita dengan mak ayah, jumpa. Tulus kita dengan guru-guru kita, jumpa. Tulus kita bersaudara, maka insya Allah bersama kita dari Rimbo Panjang ke Harau, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Banyak cakap, banyak pula yang sakit hati, banyak tersinggung. Abdul Somad hamba Allah yang dhaif, mohon maaf atas segala silap salah. 10 jari diangkat, 11 dengan kepala. Di akhir majlis sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, rezeki kita melimpah dan berkah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.